semua yang memenuhi syarat hari ini aktif, tidak boleh ada yang dirumahkan. Penataan non ASN ditindaklanjuti. Jadi Bapak Ibu yang masuk gelombang 1, masuk perankingan tidak perankingan, Bapak Ibu bagian dari penataan non ASN. Karena ini urusannya penataan non ASN, tidak murni dalam konteks pengisian formasi. Jadi yang penting adalah Bapak Ibu ikuti dulu ketika memenuhi syarat seluruh proses termasuk urusan tesnas, abaikan dulu pemikiran lulus tidak lulus di proses SKD dan seterusnya. Jadi timeline tadi menetapkan ada proses di mana ada penilaian setelah seleksi dan segala macam. Bapak Ibu urusan-urusan yang berkaitan dengan tugas dari BKD Prop dan tugas dari BKN sebagai Panselnas abaikan dulu sekarang. Yang penting Bapak Ibu konsentrasi, Bapak Ibu mempersiapkan diri, melengkapi dokumen-dokumen administrasi untuk daftar dan mengikuti proses. Abaikan dulu pemikiran tentang urusan lulus tidak lulusnya. Itu cluenya. Jadi kami minta bantuan juga ke perangkat daerah, selama di instansi masing-masing memenuhi syarat untuk daftar, maka yang penting daftar dulu. Baik itu yang pelamar di murni di tahap 2 maupun lanjutan yang tahap 1 atau yang teman-teman yang database BKN. Ini yang utama, database BKN yang belum daftar, yang utama itu. Yang utama itu. Jadi Bapak Ibu selama memenuhi syarat, yang penting daftar dulu, ikuti seluruh proses, abaikan dulu pemikiran mengenai lulus tidak lulus. Untuk formasi penyesuaian nanti penempatan ini menjadi PR kedua, tapi kami nanti dengan distrik mengatur cara terbaik untuk penempatan ini. Teman-teman guru yang mencermati mengenai penempatan, nanti kami akan cari cara terbaik untuk urusan penempatannya. Hari ini kita bicara mengenai optimalitas untuk status dulu. Nah, yang kedua, seluruh yang mengikuti proses, baik itu gelombang 1 maupun gelombang 2, gelombang 2 baik itu lanjutan dari yang lanjutan dari yang gelombang 1 belum tuntas seperti itu, yang TMS ya, ataupun yang database BKN yang hari ini kami undang untuk secepatnya daftar untuk yang belum, atau yang 4 kategori tadi ya. Nah, selama semuanya ditempuh, maka posisinya nanti informasi dari Kemenpan RB dari BKN, maka kami akan tempatkan sebagai ASN dengan posisi paruh waktu. ASN itu hanya bisa diangkat ketika seluruh proses ditempuh. Nah, urusan proses ditempuh ini tadi yang saya udah sampaikan. Hari ini kita pendaftaran sampai tanggal 15, nanti sampai ada proses seleksi seterusnya, itu mohon ditempuh semuanya untuk yang. Jadi Pak, semua yang sudah masuk proses, maka Bapak Ibu akan bagian dari paruh waktu ketika belum masuk ke formasi pemeringkatan P3K. Nah, untuk yang formasi tadi menjadi PR kami dengan Dinas Pendidikan. Jadi Bapak hari ini ikut P1, artinya Bapak memenuhi Bapak hari ini menguli gelombang 1, artinya Bapak memenuhi syarat. Terpenuhi database BKN-nya, Bapak ikutan, bahkan Bapak ikutan sampai SKD-nya gitu ya, artinya di urusan administrasi Bapak tuntas. Posisi Bapak hari ini sudah teregistrasi secara administrasi dan dalam penataan non-ASN, Bapak bagian dari penataan non-ASN. Jadi kami pastikan untuk 2025 sekarang, arahan Kemenpan RB dengan arahan Pak Gub dan arahan Pak Sekda, Bapak dan teman-teman guru yang sejenis dengan Bapak atau case-nya sama dengan Bapak, aman di 2025 sekarang. Nomenklatur P3K dan nomenklatur P3K paruh waktu tidak diterjemahkan sebagai kerjanya setengah hari atau setengah jam kerja. Jadi nomenklatur itu digunakan untuk ada pemilahan, tapi tidak dalam konteks urusan tugas hariannya. Jadi Bapak Ibu di BPBD atau mungkin kabupaten kota ada di Damkar yang kerjanya 24 jam, bukan berarti ketika paruh waktu kerjanya hanya separuh dari yang P3K-nya. Tidak seperti itu. Kerjanya kalau Bapak Ibu, kalau Pak Naufal hari ini sudah bertugas sebagai non-ASN di pemerintah Jawa Barat, maka tugasnya seperti yang Bapak lakukan di 2024. Nanti untuk setelah kita tetapkan formasi penetapannya
P3K dan P3K per waktu. Nah Bapak Ibu, untuk yang kami konsultasikan untuk teman-teman yang kebetulan masuk database BKN. Nah untuk yang tidak masuk database BKN, kami belum ada informasi lanjutan. Kira-kira harus seperti apa. Terus P3K gelombang 1 tapi tidak masuk rankingan, masuk P3 nantinya ditempatkan di perangkat daerah asalnya atau sementara informasi ini di perangkat daerah asal. Sementara informasi ini di perangkat daerah asal. Untuk kami P3K per waktu apakah dapat dipastikan tidak ada pengurangan pendapatan dan dapat diangkat. Nah Bapak Ibu, Pemprov Jabar, saya mendapat informasi dari TAPD bahwa bahkan mungkin untuk yang penyesuaian UMK pun Pemprov Jabar lakukan. Jadi untuk yang paruh waktu, kalau nanti statusnya paruh waktu, maka posisinya dipastikan aman dari sisi penganggaran, dari sisi pendapatan. Bahkan mungkin nanti akan ada penyesuaian kaitan dengan UMK yang ditetapkan.